Semangat pagi Ibu dosen dan teman-teman calon guru hebat. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Nata, mahasiswa pendidikan profesi guru program studi pendidikan matematika. Saya akan menjelaskan peta konsep tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Saya mulai dari bagian konsep. Secara konsep, pembelajaran mendalam berorientasi pada pemahaman yang mendalam, bukan sekedar hafalan. Pembelajaran mendalam berfokus pada pemahaman konsep secara menyeluruh, pengelolaan informasi yang mendalam, serta penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator dan penuntun proses berpikir, sedangkan murid secara aktif mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Fokusnya bukan pada banyaknya materi yang disampaikan, tetapi pada kualitas pemahaman yang terbentuk. Dari konsep tersebut, muncul prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran, murid memahami tujuan belajar dan terlibat aktif dalam prosesnya. Bermakna, materi dikaitkan dengan konteks nyata sehingga relevan dengan kehidupan. Menggembirakan, suasana belajar mendukung keterlibatan dan motivasi intrinsik murid. Jika prinsip ini dijalankan, maka akan tampak dalam karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama, pembelajaran konseptual yang kuat. Murid memahami mengapa dan bagaimana suatu konsep bekerja, bukan hanya menghafal fakta terpisah. Yang kedua, koneksi pengetahuan. Membangun jaringan pemahaman yang kuat dengan menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada, bahkan antar pelajaran. Yang ketiga, aplikasi kontekstual. Materi dihubungkan dengan pengalaman dan kehidupan nyata agar bisa diterapkan sehari-hari. Yang keempat, pembelajaran holistik dengan mengembangkan dimensi profil lulusan. Pembelajaran holistik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan anak, baik fisik, emosi, sosial, spiritual, kognitif, dan kreativitas. Sedangkan dimensi profil lulusan terdiri dari keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Yang kelima, refleksi. Siswa secara aktif merefleksikan pemahaman, mengidentifikasi kesulitan, dan mengatur strategi belajar mereka sendiri. Sebaliknya, dalam surface learning, karakteristiknya berbeda. Murid cenderung menghafal rumus atau definisi tanpa memahami maknanya. Murid belajar hanya untuk memenuhi tugas atau ujian. Murid pasif menerima informasi dari guru dan jarang melakukan refleksi atau mengaitkan materi dengan konteks nyata. Perbedaan ini menunjukkan pergeseran paradigma yang sangat jelas. Surface learning berfokus pada hasil akhir dan hafalan, sedangkan deep learning atau pembelajaran mendalam berfokus pada proses berpikir dan pemahaman. Surface learning cenderung jangka pendek, sementara deep learning membangun pemahaman jangka panjang. Surface learning menghafal fakta secara terpisah, mengenali poin-poin penting tanpa elaborasi dan pasif. Sementara deep learning menganalisis konsep, menghubungkan ide baru dengan pengetahuannya sebelum dan berpikir kritis. Karakteristik pembelajaran mendalam ini kemudian diwujudkan dalam pengalaman belajar, yaitu melalui tahapan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami tidak hanya menghafal, namun membangun makna, menghubungkan konsep dengan pengalaman nyata. Mengaplikasi dengan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Merefleksi, murid meninjau kembali proses dan hasil belajar. Untuk memperjelas, saya berikan contoh dalam pembelajaran matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Dalam pendekatan surface learning,
Guru menjelaskan langkah-langkah metode eliminasi dan substitusi, lalu murid mengerjakan soal dengan pola yang sama. Jika angkanya diubah sedikit saja, murid sering kebingungan karena hanya mengingat prosedur. Sedangkan dalam pembelajaran mendalam atau deep learning, guru dapat memulai dengan masalah kontekstual. Misalnya, dalam sebuah parkiran terdapat 18 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor dan mobil. Jumlah seluruh roda kendaraan tersebut adalah 60. Bagaimana menentukan jumlah masing-masing kendaraan? Dalam aktivitas ini, murid menganalisis informasi yang diketahui, menyusun model matematika, berdiskusi menentukan strategi penyelesaian, menjelaskan alasan memilih metode tertentu, dan merefleksi proses penyelesaiannya. Di sini, murid tidak hanya menggunakan rumus, tetapi memahami mengapa model matematika itu dibentuk dan bagaimana konsep tersebut bekerja. Di sini terlihat hubungan logisnya. Konsep menuntun murid aktif memahami. Prinsip memastikan pembelajaran sadar, bermakna, dan menggembirakan. Karakteristik tampak pada kemampuan berpikir kritis dan koneksi kontekstual. Pengalaman belajar diwujudkan melalui memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, sehingga pembelajaran benar-benar mendalam. Pembelajaran mendalam bukan sekedar variasi metode, tetapi perubahan cara pandang dalam mengajar, dari yang berorientasi pada hafalan menuju pembentukan pemahaman, dari pasif menjadi aktif, dan dari sekedar tahu menjadi mampu berpikir dan memaknai. Sekian dan terima kasih.